Salam sejahtera, saya Diadi Sriatna, MPN 1917051009. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mesin finite state. Mesin finite state atau finite state machine atau disingkat dengan FSM yang dikenal dengan finite automata maupun state machine adalah model komputasi matematika yang digunakan dalam desain program komputer dan sirkuit logika yang berurutan dan hanya satu kedudukan yang bisa aktif pada saat bersamaan, sehingga mesin harus berpindah dari satu kedudukan ke kedudukan lain agar bisa melakukan tindakan yang berbeda. Secara umum, finite automaton atau tunggal ini adalah mesin yang bertransisi dari satu state ke state lainnya. Di sini ada diagram yang memperlihatkan FSM dengan dua buah state dan dua buah input, serta 4 buah aksi output yang berbeda. Seperti terlihat pada gambar ini, ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action 1. Jika terjadi masukan, event 0, sedangkan jika terjadi event 1, maka action 2 akan dieksekusi. Kemudian selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1 dan seterusnya. Secara formal, FSM dinyatakan oleh 5 tuple dengan simbol M, dengan key di sini himpunan state atau kedudukan, dengan simbol sigma himpunan simbol input atau masukan atau abjad, fungsi transisi dengan S state awal, dengan F ini himpunan state akhir. Lalu FSM terdiri dari dua jenis, yaitu FSM beroutput dan FSM tidak beroutput. FSM tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal dengan bahasa komputer atau tidak. Salah satu penggunaan FSM tidak beroutput adalah program compiler, yaitu program untuk memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah. Sementara FSM beroutput digunakan untuk merancang mesin atau sistem. FSM akan digunakan dalam penelitian. Ini adalah FSM beroutput, dan untuk selanjutnya akan dituliskan dengan FSM saja. Ada dua metodenya. Yang utama yaitu untuk memperlakukan FSM menghasilkan output, yaitu Moore machine dan Meerly machine yang dinamakan berdasarkan penemuannya. Lalu ada di sini jenis-jenis FSM. Yang pertama ada Moore state machine dan Meerly state machine. Moore state machine ini adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state. Pada gambar di atas ini mencontohkan di mana state mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Brownlee 2010 dan keluaran pada Moore machine diasosiasikan sebagai state Haryanto 2004. Dan pada penelitian ini penulis menggunakan Moore machine. Lalu ada Meerly state machine. Meerly machine berbeda dengan Moore machine di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antara state. Keluarannya diasosiasikan sebagai transisi. Kelebihan dan kekurangan FSM, yang pertama ada kelebihannya itu sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Lalu yang kedua itu bisa diprediksi responnya. Yang ketiga, komputasi ringan. Yang keempat, relatif fleksibel. Yang kelima itu merupakan metode lama yang biasa digunakan pada berbagai sistem lalu mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Dan kekurangannya itu, karena sifatnya diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Lalu implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Yang ketiga itu ada sebaiknya kita gunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa dikomposisi menjadi state. Selanjutnya itu yang keempat ada kondisi untuk transisi state adalah tetap. Finite state machine bukanlah metode yang baru. FSM sudah lama dan konsepnya ini dekomposisi yang sudah dipahami dan sering digunakan oleh orang yang memiliki pengalaman dalam membuat program komputer atau desain program komputer. Ada beberapa teknik pemodelan abstrak yang bisa digunakan untuk membantu definisi atau pemahaman dan desain dari FSM.
Mayoritas teknik ini berasal dari disiplin ilmu desain atau matematika. Teknik pemodelan FSM dengan satu diagram transisi statik juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram yang menunjukkan relasi antar state dengan input yang menyebabkan transisi state. Diagram pengambilan keputusan state aksi. Diagram alir sederhana dengan tambahan gelembung yang menunjukkan penungguan terhadap input. Diagram grafik state salah satu bentuk dari notasi OML yang fungsinya untuk menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor, state, dan transisi dari state tersebut. Lalu ada analisa hierarki perintah meskipun tidak seperti state. Ini merupakan teknik dekomposisi perintah yang melihat dari sudut pandang bagaimana caranya perintah dibagi jadi subperintah dan urut sesuai urut kejadiannya. Lalu ada bentuk implementasinya. Yang pertama ini ada naive approach menggunakan conditional statement dengan if-else atau switch case tanpa memecah objek menjadi objek yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk agen yang hanya memiliki state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan, tetapi jika sudah kompleks, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan, karena akan membentuk spaghetti code dan monolithic conditional statement. Selain tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses dubbing yang menjadi lebih rumit. Lalu ada yang kedua, Embridge Rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri. Nah, sama dengan classical approach ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik. Namun, ada efek sampingnya yang lebih sulit untuk di-maintain karena aturan transisi diletakkan di state sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update terhadap state yang terkait. FSM biasanya digunakan untuk mengatur dan mengimplementasikan aliran eksekusi yang berguna untuk menerapkan AL kecerdasan buatan dalam permainan otak musuh, misalnya dapat diimplementasikan dengan menggunakan FSM. Setiap kedudukan mewakili sebuah tindakan seperti serangan atau penghindaran. Seperti gambar ini. Implementasi FSM ini menggunakan fungsi atau metode yang merepresentasikan kedudukan sangatlah sederhana namun kuat, sehingga hasilnya lebih kompleks dan dapat dicapai dengan menggunakan FSM berbasis tumpukan, yang menjamin aliran eksekusi yang dapat dikelola dan diringkas tanpa berdampak negatif terhadap kode tersebut. Demikianlah penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.